Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita itu dalam berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dan perilaku dalam berwirausaha. Sebelum kita awali pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa setelah kalian menonton video ini, tulis nama kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah KD dari 1, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu kalian harus bisa menjelaskan faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jadi dalam berwirausaha itu pasti ada yang namanya berhasil, ada yang namanya gagal. Nah, kita tinggal menentukan saja bagaimana kita itu nanti bisa berhasil atau mungkin nanti kita bisa gagal. Kita harus siap akan resiko yang nanti kita hadapi dalam berwirausaha. Ya, faktor keberhasilan wirausaha dan kegagalan wirausaha. Tentunya dalam berwirausaha itu pasti ada gagal, ada juga yang berhasil. Tentunya banyakkan orang itu kan pasti ada pasang, ada surut. Nah, dalam berwirausaha pun juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu memikirkan kalau kita berwirausaha takut gagal. Kalau kalian pengen berwirausaha, kalau tahu gagal, ngapain kita berwirausaha? Nah, alangkah baiknya kalau kalian itu berwirausaha, mulailah dari nol. Mulai dari hal-hal yang kecil ya, yang biasa-biasa yang kecil, jangan terlalu mencari resiko yang terlalu besar. Jadi intinya yang penting usaha itu bisa jalan, dan untungnya pun tidak banyak, tidak apa-apa, yang penting bisa jalan terus. Nah, faktor keberhasilan wirausaha. Faktor keberhasilan wirausaha seorang wirausaha bukan hanya dilihat dari beberapa kerja keras ya atau bekerjanya, tetapi seberapa cerdas Anda melakukan dan merencanakan strategi serta mewujudkannya. Tentunya dalam berwirausaha itu kalian itu harus melihat aspek-aspek yang mana tidak hanya sekedar kalian itu bekerja keras ya, tentunya harus ada yang namanya teamwork atau jaringan. Network ya, jaringan dari mana kalian berwirausaha itu, apakah kalian wirausaha, contoh saja berjualan. Nah, berjualan itu berjualan apa? Kalau berdagang, kalian harus bisa belajar bagaimana cara melihat peluang yang ada di wirausaha tersebut. Nah, tentunya di sini kita harus cerdas melihat apa yang sudah kalian lakukan. Cerdasnya bagaimana? Yaitu dengan melakukan dan merencanakan strategi. Strategi apa yang mana di situ kalian itu bisa melaksanakan wirausaha yang kalian jalankan itu menjadi berjalan dengan baik ya, tentunya dengan strategi-strategi yang mana kalian tidak akan gagal dalam berwirausaha. Contohnya saja, kalau kalian berdagang, jualan online, contoh seperti itu, kalian harus punya kayak seperti contoh promo untuk minat customer sampai dengan promo dan dengan memperbanyak akun atau memperbanyak jaringan. Itu salah satu untuk mewujudkan agar kita itu dalam berwirausaha itu bisa berhasil. Tidak hanya sekedar berjualan saja, kalian harus juga memperbanyak jaringan. Semakin banyak jaringan, semakin banyak kerjasama yang kalian lakukan, maka akan semakin banyak peluang-peluang yang akan nanti kalian jalankan dalam berwirausaha. Itu salah satu faktor keberhasilan berusaha. Nah, faktor keberhasilan usaha itu diambil dari beberapa aspek di sini. Yang pertama adalah bisa SDM ya. SDM itu apa? Sumber daya manusianya. Jadi kalian itu mampu tidak dalam berwirausaha di bidang tersebut. Kalau tidak mampu, sesuaikan dengan bidang kamu. Jadi sesuaikan dengan bidang kamu, apa yang kamu lakukan. Jadi contoh saja yang kamu ketahui, yang kamu bisa itu apa. Kalau kamu memang sukanya berdagang, ya berarti kamu harus menggeluti di bidang berdagang. Kalau kamu sukanya di bidang jasa, contoh jasa servis dan sebagainya, ya kamu harus menggeluti di bidang servis, yaitu servis elektro, servis sepeda, atau mungkin bisa servis HP. Nah, terus kalau kalian berdagang, kalian harus punya
yang namanya pemasaran. Nah, pemasaran yang kalian nanti jadikan sebagai tempat untuk memasarkan barang kalian melalui mana? Melalui online ya, WA bisa, melalui Facebook bisa, atau melalui Instagram. Itu salah satu pemasaran. Atau mungkin kalian langsung berjualan di pinggir jalan dengan memasarkan produk-produk yang kalian miliki. Terus yang ketiga yaitu peluang. Nah, peluang inilah yang harus kalian lihat ya, amati. Kira-kira peluang yang paling bagus dalam berwirausaha itu di daerah kalian itu apa? Kalau memang itu berpeluang besar ya, otomatis itu bisa dijadikan salah satu peluang usaha kalian nanti. Dengan SDM ini ya, dengan SDM yang baik ya, maka usaha itu akan bisa berjalan. Terus yang keempat yaitu tentang keuangan. Keuangan itu apa? Modal dalam berwirausaha itu modalnya apa? Ada apa tidak? Kalau memang tidak ada, kalian harus mempersiapkan diri ya, modalnya dengan mungkin menabung, dengan mungkin saja kalian itu belajar untuk menyisakan uang lah sebagian, atau memang kalian bisa meminjamkan di KSP atau di bank ya, atau mungkin kalian bisa lah setidaknya meminjam kepada orang lain ya dengan bunga yang kecil bisa. Nah, itu salah satu planning, manajemen bisnis, organisasi, dan regulasi yang harus kalian lakukan dalam berwirausaha. Ada 4 ini, SDM, pemasaran, peluang, dan keuangan, untuk sebagai salah satu faktor agar wirausaha yang kalian lakukan bisa berhasil ya. Yang pertama kita melihat peluang dulu. Nah, peluang itu kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu opportunity. Jadi kalian harus bisa melihat peluang yang ada. Banyak sekarang itu orang-orang berburu peluang usaha. Nah, peluang usaha yang baik di daerah kalian itu apa? Nah, sekarang itu musimnya apa? Contoh musim panas. Jadi banyak orang yang cocok untuk berburu peluang usaha tentang minuman ya, minuman. Banyak orang sekarang itu yang suka makan, nongkrong ya, kita membuka usaha yaitu kafe atau mungkin makanan ringan ya, camilan. Itu salah satu peluang usaha yang bisa kalian jalankan, tidak perlu repot-repot, cukup di rumah saja. Terus nanti produk yang kalian buat itu nanti kamu foto, kamu posting di akun kamu melalui Instagram, melalui WhatsApp ya. Itu salah satunya. Banyak peluang emas tapi belum tentu tepat untuk Anda. Di sini yang harus kalian pikirkan. Peluang emas itu banyak peluang emas, tapi kalian mampu apa tidak menjalankannya. Kalau tidak mampu, alangkah lebih baik peluang itu jangan kamu jalankan. Jalankanlah peluang yang ada sesuai dengan kompetensi yang kamu miliki, bidang yang kamu sukai. Karena peluang emas itu harus ada keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara Anda dengan bisnis Anda. Jadi intinya kamu harus punya rasa chemistry dengan usaha yang kamu miliki. Kalau kamu tidak punya chemistry dengan usaha yang kamu miliki, maka otomatis kamu tidak akan punya rasa memiliki dengan usaha tersebut ya. Dengan kondisi keharmonisan antara Anda dengan bisnis kalian ya, kondisi dan perilaku pasar, sehingga Anda dapat menemukan peluang emas yang tepat untuk Anda, kalian semuanya ya. Jadi kalau kalian sudah suka dengan usaha yang kalian miliki, yang kalian jalankan, maka insya Allah usaha yang kalian jalankan pun juga akan bisa berjalan dengan lancar tentunya. Makanya kalau kalian berwirausaha itu usahakan mencari usaha yang sesuai dengan passion kamu, dengan apa yang kamu suka. Kalau nggak suka, jangan kamu lanjutkan. Alangkah lebih baik sesuai dengan hobi kamu. Kadang biasanya peluang usaha itu diambil dari hobi, kebiasaan, bisa diambil dari apa yang kamu suka, bisa menjadi salah satu usaha. Kalau kamu memang sukanya di bidang penjualan, ya kamu di bidang penjualan. Kalau memang kalian lebih suka di bagian jasa, ambil jasa. Atau kalian lebih kepada di bidang yang lain, silakan. Dagang salah satunya. Itu menjadi salah satu peluang yang ada untuk kalian untuk menerapkan perilaku untuk keberhasilan usaha kalian nanti. Nah, yang kedua yaitu faktor SDM. Di antara strategi planner atau perencanaan dalam berwirausaha, Great Manager,
yang hebat, mengatur ya, memasarkan, menjual. Yang terakhir adalah leadership. Itu semua merupakan faktor kesuksesan operasional yang memerlukan sumber daya manusia. Jadi faktor utama keberhasilan usaha adalah SDM. Nah, kalian harus bisa melakukan ini strategimu dalam berwirausaha itu apa? Memasarkan melalui teman kalian atau bekerja dalam tim. Silahkan kalian bekerjasama dengan teman kalian. Kalau kalian punya produk, teman kamu itu diajak untuk kerjasama untuk memasarkan produk kamu. Bisa, itu salah satu rencana atau pembuatan perencanaan strategi planner dalam berwirausaha. Yang kedua yaitu grid manager, mengatur. Kalian bisa memanage yang hebat. Kalau kamu tidak bisa memanajemen ya dalam berwirausaha, contoh regulasi atau memang kalian itu butuh yang namanya memanajemen usaha kamu. Jadi jenjang usaha kamu itu berapa tahun? Apa hanya sebulan, 2 bulan berhenti? Enggak. Kamu jenjangnya harus lebih jauh untuk seumur hidup kamu, untuk menghidupi kalian dalam berwirausaha. Contoh saja kalian dalam manajemen, salah satunya saja kalau kalian ingin belajar manajemen itu manajemen waktu. Jadi jangan sampai waktu yang kamu gunakan itu sia-sia. Terus yang ketiga yaitu mengatur atau mengawasi. Jadi kalian bisa mengatur, mengawasi. Itu salah satu cara agar kalian itu keberhasilan usaha yang kalian jalankan bisa berhasil. Yang ketiga, yang keempat yaitu memasarkan pas marketing. Jadi produk yang kamu pasarkan itu melalui siapa ya, di ekspor ya, ditaruh di mana, melalui siapa ya, pemasarannya di mana, apakah di warung, apa di Alfamart kayak market ini. Nah, terus itu harus kalian pikirkan. Terus seller, penjual, kalian kalau ingin bisa menjual lebih banyak produk yang kalian miliki, kalian harus punya yang namanya reseller. Tentunya ini salah satu yang akan membantu kamu dalam menjualkan produk-produk yang kalian miliki. Terus yang terakhir, selain faktor 5 tadi, yang terakhir adalah harus memiliki jiwa leadership, kepemimpinan. Itu semua merupakan faktor kesuksesan operasional yang merupakan sumber daya manusia. Sehingga 6 tadi faktor manusia atau SDM yang kalian miliki, 6 tadi itu insya Allah kalian bisa memanajemen atau bisa menjadi salah satu usaha kalian bisa berhasil dengan 6 tadi. Kalau tidak semuanya, setidaknya kalian punya jiwa leadership dan bisa memasarkan, bisa menjual ya. Insya Allah nanti akan bisa mengatur ya, dan bisa merencanakan dengan baik usaha yang kalian nanti bangun ya. Itu tentang faktor keberhasilan masih dua yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai tentang pemasaran dan juga keuangan, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Intinya kalian dalam berwirausaha itu jangan berpikir bahwasanya gagal atau berhasil. Yang penting kamu jalankan ya, kamu konsep produk apa yang nanti akan kamu jalankan, dan berusaha untuk yakin usaha yang kalian lakukan itu benar-benar bisa berhasil ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.